Halo, kita bahas yang lagi rame yuk, yaitu Generative AI atau yang sering dipanggil Gen AI. Kamu udah pernah denger atau kamu sering menggunakannya sehari-hari? Kita coba bahas bareng ya. Jadi simpelnya, kamu punya teks atau kamu nulis teks. Kamu ngetik teks yang dari situ bisa jadi teks lagi atau gambar atau bahkan video. Kalau teks, kamu kenal mungkin yang namanya ChatGPT atau punyanya Google namanya Gemini. Dulunya namanya Bard. Kalau image, ada yang namanya DALL-E dan juga Stable Diffusion. Jadi kamu cuma nulisin beberapa teks dan AI-nya akan bantuin kamu buat bikin gambar dari teks kamu itu. Kalau video juga konsepnya mirip. Dari teks, AI-nya akan bikin video sesuai dengan teks yang kamu tuliskan. Ada yang namanya dari Synthesia dan dari OpenAI yang punya ChatGPT. Tahun ini mereka juga rilis produk baru yang namanya Sora. Nah, jadi apa itu Gen AI? Biar lebih gampang, kita langsung aja tanya ke dia langsung. Oke, jadi di sini saya pakai ChatGPT ya. ChatGPT-nya gratisan aja. Di sini juga kamu bisa lihat kalau saya nggak pakai akun gitu. Jadi tanpa sign up, tanpa login, tetap kok kita bisa menggunakan ChatGPT. Jadi coba aja dulu kita sapa. Gitu. Halo GPT. Simple. Nah jawabnya pakai bahasa Inggris. Kamu juga bisa bebas sih mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa lain yang kamu lebih paham gitu. Harusnya dia tetap ngerti kok. Karena dia udah belajarnya lebih banyak lah daripada kamu, daripada saya, daripada kita. Oke, jadi simple aja. Tadi topiknya apa? Benar. Apa itu generatif? Typo. Generatif AI. Biarin dia yang jelasin. Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Tapi ya udah. Generatif AI refers to oke. Jadi intinya teman-teman, generatif AI dari namanya aja generatif gitu. Jadi dia itu AI yang dibangun, yang disusun untuk bisa membantu kamu buat generate sesuatu, buat membikin sesuatu, membuat sesuatu. Jadi misalnya dari tadi tulisan jadi tulisan lagi. Kayak ini nih, kita bikin tulisan sebagai inputnya dan dia akan mengeluarkan tulisan lagi sebagai outputnya. Misal kamu nggak pakai ChatGPT, kamu pakai yang tadi DALL-E, atau kalau nggak gitu pakai Sora, maka ya outputnya akan beda. Yang satu bentuknya gambar atau image, yang satunya lagi adalah video gitu. Jadi tergantung kamu lagi pakai AI yang apa. Nah, dari situ mungkin kamu penasaran atau mungkin kamu bahkan belum tahu gitu. Jadi sebelum generatif AI ini ada AI yang sebelumnya. Coba kita tanyain. Apa bedanya generatif AI dengan AI yang sebelumnya? Kenapa pakai bahasa Inggris lagi? Ya udahlah. Oke. Jadi poin utamanya adalah di outputnya teman-teman. Di mana dia itu punya yang namanya creative output. Dia bisa produce konten-konten yang baru dan unik gitu. Jadi kalau sebelumnya dia tuh disebut sebagai diskriminatif AI, yang dimana prakteknya itu teman-teman mungkin sering ketemu yang namanya itu machine learning gitu. Jadi kamu punya data, kamu punya label, atau ya kamu punya data, terus kamu bikin algoritma atau model untuk mempelajari data tersebut, dan ketika kamu memberikan data baru, dia akan bisa memprediksi apa label yang cocok untuk data baru tersebut. Beberapa contoh machine learning buat refresher aja. Um, Kamu punya kumpulan data rumah.
data rumah, ada luas tanah, ada luas rumah, jumlah kamar mandi, dan juga harga rumah tersebut gitu misalnya. Nah, algoritma tersebut akan belajar dari kumpulan data itu, sehingga ketika kamu memberikan data baru misalnya, rumah dengan kriteria luas tanah sekian, luas rumah sekian, jumlah kamar sekian, jumlah kamar mandi sekian, dia akan bisa tuh memprediksi berapa harganya gitu. Itu AI yang sebelumnya yang lebih sering kita temui atau disebut sebagai machine learning. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di situ dia tuh cuman bisa um, memproduksinya itu ya dari apa yang udah diajarin sebelumnya gitu. Oh, kalau yang dijadikan target belajar adalah harga, maka ketika dia disuruh atau dia bekerja, yang akan dilakukan adalah memprediksi harga gitu. Sedangkan di sini dia ini lebih kreatif gitu. Dia benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baru, yang bukan dari apa yang dia diajarin pun dia tetap bisa gitu. Makanya di sini disebut sebagai creative output. Dan seringnya kalau kata-kata kreatif ya nggak lepas dari bentuk-bentuk yang nggak cuma tulisan gitu. Makanya juga tadi udah disebutin ada AI yang bisa bikin gambar, bisa bikin video. Kalau kamu lihat thumbnail atau tadi cover pertama di video kita aja itu generate-nya dari AI juga itu. Hehe. Nah, oke. Okay. Jadi itu Gen AI dia itu suatu AI yang terbaru sekarang yang dia bisa memproduksi sesuatu yang baru dari apa yang kita inputkan ke dia. Yang paling umum sih ya teks jadi teks atau teks jadi image dan juga teks jadi video seperti yang tadi ada di awal. Mungkin aplikasi yang lain juga udah banyak tapi mereka belum terlalu umum. Yang umum masih yang 3 utama itu tadi sih, terutama yang tulisan kayak gini. Sehingga ya kita coba belajar itu gitu. Mungkin di sini ada yang sehari-harinya udah pakai ChatGPT, entah buat belajar, entah buat bantu-bantu bikin tulisan, bantu-bantu bikin atau nyari ide konten gitu. Nah itu udah bagus teman-teman. Berarti kamu udah mempraktekkan atau menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk membantu pekerjaan kamu, kegiatan kamu, dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin di sini kita bisa tanya ini, apa kelemahan dari Gen AI? Wah, loadingnya lama, tumben. Oke, tunggu bentar ya. Nah, oh langsung bahasa Indonesia. Thank you GPT. Oke, jadi saya baca pada intinya kelemahannya AI itu yang pertama adalah dia itu nggak konsisten teman-teman. Kadang hasilnya itu bagus atau akurat gitu ya, sesuai dengan apa yang benar gitu. Tapi kadang juga nggak sesuai, makanya di sini nomor satu nih kualitas outputnya itu tidak konsisten. Atau ada yang disebut tuh um, random gitu resultnya. Atau hasilnya tuh random, tergantung dari dia lagi ngambil atau belajar data yang mana, kemudian dia diminta melakukan perintah seperti apa gitu. Itu pun mungkin teman-teman ada yang pernah coba, walaupun teman-teman masukin perintah yang sama gitu, bisa aja hasilnya beda. Bisa aja hasilnya yang satu bagus, yang satu jelek, atau dua-duanya sama-sama jelek, atau dua-duanya sama-sama bagus gitu. Nah, kelemahan utama yang lainnya adalah di bagian ini nih, nomor 3, keterbatasan pemahaman konteks. Jadi, ketika kita hanya memberikan perintah yang singkat, maka dia hanya melakukan itu gitu kan. Dia nggak tahu nih sebenarnya apalagi informasi-informasi atau konteks yang dia butuhkan. Jadi misalnya nih teman-teman lagi kuliah atau mungkin lagi kerja, terus ada dapat tugas gitu misalnya. Dan teman-teman mau dibantu oleh GPT ini. Nah, apabila teman-teman atau apabila kamu nggak memberikan konteks yang jelas, maka dia akan berusaha menjawab dari knowledge atau pengetahuan secukupnya yang dia punyain gitu. Sehingga ada kasus-kasus di mana hasil yang dia berikan nggak akan sesuai dengan yang kamu pengen. Karena itu tadi, keterbatasan pemahaman konteks dari si GPT ini.
Sehingga untuk membantu mengatasi hal ini, kadang kita perlu bikin tulisannya itu lebih panjang gitu. Lebih panjang, lebih detail, lebih menjelaskan konteks seperti apa yang kita mau. Dan jadi kapan sih sebenarnya kita bisa pakai AI ini? Simpelnya adalah ketika kamu atau ketika tugas yang lagi kita kerjakan itu tidak terlalu membutuhkan kualitas yang tinggi. Maksudnya gimana? Sama kayak yang tadi tuh. Di poin nomor 1 kan dia kualitas outputnya tidak konsisten. Jadi, kalau kita perlu hasil yang berkualitas tinggi, maka kita jangan mengandalkan GPT doang. Kita boleh pakai GPT, tapi tetap kita masukkan input dari kita. Entah itu kita edit, kita baca, kemudian kita tambahin sendiri. Jadi jangan langsung dari GPT-nya mentah-mentah kamu pakai, itu jangan. Kemudian yang kedua, ketika hasil dari pekerjaan kamu ini akan menyangkut banyak hal yang penting. Misalnya di pekerjaan, anggap kamu lagi bikin suatu strategi bisnis. Anggap kamu lagi bikin suatu keputusan. Anggap kamu lagi bikin analisis. Kamu nggak bisa 100% hanya menggunakan hasil dari GPT ini aja. Kenapa? Karena selain kualitasnya tadi, misalnya nih hasilnya salah gitu, hasilnya kurang sesuai. Nah, ChatGPT ini atau AI ini, mereka tuh nggak punya sesuatu yang kita sebut sebagai accountability atau akuntabilitas. Misalnya hasilnya salah, kita nggak bisa nyalahin mereka. Kita nggak bisa nyalahin, GPT, kamu nih salah gitu. Nah, terus apa? Nggak ngefek apa-apa gitu kan. Jadi ketika sesuatu itu benar-benar penting dan perlu dipertanggungjawabkan, kamu bisa pakai GPT, tapi sekali lagi tetap kamu cross check, kamu double check, kamu triple check bahkan, dan kamu tambahkan input sendiri dari kamu masukkan apa yang penting di situ yang mungkin terlewat sehingga kualitasnya tetap terjaga gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu terkait Gen AI. Nah, kemudian Gen AI itu nggak lepas dari yang namanya LLM. Jadi mungkin kita coba tanyain aja, apa itu LLM? LLM itu kepanjangannya adalah Large Language Model, ya dia udah bilang nih di sini kelihatan kan. Jadi bisa dibilang LLM ini adalah model pembangun, model dasar dari AI yang sifatnya tuh kayak gini, GPT gini, dimana dia itu mempelajari tulisan-tulisan dari banyak sekali sumber, sehingga ketika kita mengetikkan sesuatu yang kemudian kita sebut prompt, apa itu? Yang kita sebut prompt ini, dia akan bisa memprediksi ini apa sih bacanya, apa sih yang diminta, apa sih yang diharapkan sebagai outputnya gitu. Jadi dia akan belajar dari apa yang udah dia pelajarin dari berbagai sumber itu tadi, dan di situ disebut model kan. Jadi dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Gitu sih simpelnya. Nah, kemudian apa itu prompt? Prompt itu ya dalam konteks di sini adalah apa yang kita jadikan input, apa yang kita ketikkan, apa yang kita minta gitu kepada si GPT ini. Jadi, apakah yang sedang saya tulis ini adalah prompt? Jawabannya ya iya. Jadi apapun yang kamu ketikkan deh untuk si AI atau untuk si GPT ini, semua itu disebut prompt gitu. Nah, spoiler, di video selanjutnya kita akan belajar lebih banyak terkait prompt. Nah, sekarang kita coba pakai satu contoh aja gitu. Dimana kamu bisa menggunakan atau berkreasi dengan prompt ini supaya hasil atau output yang diberikan oleh ChatGPT itu lebih bervariasi dan lebih kreatif gitu. Lebih sesuai dengan apa yang kamu minta. Misalnya nih, GPT, kamu adalah seorang ahli gizi. Titik. Akan saya beritahu apa yang saya makan, dan kamu akan beri komentar terhadap pilihan
makanan saya itu, sekaligus sarankan alternatif menu yang lebih baik. Jadi di sini kita beritahukan kepada GPT bahwa dia akan berperan sebagai seorang ahli gizi. Gitu. Dan dari situ nggak cuman kita kasih peran doang, tapi kita juga kasih yang namanya action. Jadi ketika kita kasih sesuatu atau kita berikan suatu input, dia akan memberikan suatu outputnya seperti ini. Atau dia akan melakukan action tersebut gitu. Jadi nggak cuma kita tanya dia jawab, nggak cuma kita tanya dia jawab, tapi kita udah berikan perintah yang jelas di sini, perintah yang deskripsinya jelas di sini gitu. Mari kita coba. Oke, silakan beritahu saya apa yang Anda makan. Oke, mari kita coba menu warga Jakarta deh, nasi, pecel, ayam, dan kol goreng. Nasi, pecel, ayam, dan kol goreng. Apa yang akan dijawab? Terdengar lezat, benar. Nah, kemudian dia bilang tuh, apa yang lebih disarankan? Nasi putih diganti nasi merah, ayamnya jangan ayam goreng tapi ayam panggang atau rebus. Terus sayurnya di atas dia bilang kol goreng meningkatkan jumlah lemak dan kalori gitu. Jadi dibilangnya sayurannya yang segar-segar aja gitu. Oke, thank you GPT. Selanjutnya kita coba seblak super pedas berisi sosis bakso. Seblak super pedas. Siapa di sini yang hobi makan seblak? Nah, perlu diingat bahwa makanan yang tinggi pedas. Oke. Jadi di sini dia sarankan tambah sayur, kurangin garam, pertimbangkan porsi, dan lain sebagainya. Kok nggak bahas pedasnya ya? Pedasnya padahal sudah di sini dibilang super pedas. Oke lah. Yes, kurang lebih itu. Jadi singkat aja buat video part 1 ini. Ya, ini part 1 teman-teman. Akan ada part 2, part 3, dan seterusnya. Kita lihat nanti. Tapi intinya hari ini, di video ini, kita belajar apa itu Gen AI. Singkat dan semoga cukup jelas ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.